Di zaman yang serba maju, data sudah menjadi jenis kekayaan baru. Dengan data yang berkualitas dan berlimpah, siapapun bisa menjadi yang termaju. Tapi di Indonesia, data masih menjadi permasalahan klasik. Katanya ada di mana-mana, tetapi ketika dicari, tidak ada. Pemerintah sendiri sering mengaku kesulitan mencari data antar lembaga, apalagi rakyat biasa. April kemarin, Bappenas baru menyelenggarakan Forum 1 Data Indonesia tingkat pusat pertama. Bersama kementerian dan lembaga terkait, Forum SDI telah menetapkan data prioritas 2021, terutama untuk kebutuhan mendesak nasional. Sebenarnya proyek SDI sudah dimulai ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 di tahun 2019. Selain karena sulitnya mencari data, SDI juga lahir karena banyaknya versi data dari sumber yang berbeda-beda membuat kualitas dan evaluasi kebijakan menjadi tidak akurat. Nantinya seluruh data akan bermuara di portal terbuka SDI sebagai data publik untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih yang kerap terjadi. Tumpang tindih pun sering terjadi karena tidak adanya standarisasi. Padahal proses pengumpulan data seharusnya memiliki standar dan metadata yang seragam agar perbedaan antara data menjadi kecil dan tidak signifikan. Di forum kemarin, koordinator SDI pun meminta agar kementerian dapat menjaga standar yang sudah disiapkan oleh BPS. Di sisi lain, permasalahan data juga diperparah oleh mekanisme verifikasi dan validasi yang belum terkelola dengan baik, serta kurangnya SDM yang kompeten untuk mengkomputasi dan menganalisa data. Secara organisasi, inilah aktor-aktor yang berperan dalam SDI. Forum SDI rencananya akan diselenggarakan secara berkala sebagai wadah komunikasi dan perencanaan. Produsen data kemudian bertugas untuk mengumpulkan data sesuai dengan standar lintas instansi yang telah ditetapkan forum. Semua data yang terkumpul akan dievaluasi oleh wali data untuk menghasilkan data yang berkualitas, siap dibagikan, dan memenuhi prinsip SDI yang sudah ditetapkan. Sekarang SDI hadir sebagai badan sentral untuk memproses semua data yang tadinya diolah oleh berbagai lembaga. Untuk menjamin pertanggungjawaban, setiap kategori data ditempatkan di bawah lembaga yang ditunjuk sebagai Dewan Pembina di tingkat pusat. Saat ini memang baru 3 instansi yang ditetapkan sebagai pembina, karena sudah memiliki undang-undang jelas yang mengatur keahliannya. Namun SDI juga membuka ruang untuk menunjuk pembina baru untuk mengakomodir kebutuhan akan jenis data baru yang bersifat cross-sectional atau tidak berada di bawah lembaga tertentu. Di Indonesia, masalah data memang sering menjadi penghambat. Namun situasi pandemi telah menampar negara dengan realita amburadulnya pengelolaan data selama ini. Saat penyaluran kebutuhan mendesak menuntut kecepatan dan ketepatan, langkah Indonesia justru terhambat karena permasalahan data ini. Penyaluran dana bansos contohnya, karena tumpang tindih, banyak warga yang seharusnya berhak malah tidak tercatat dalam DTKS Kemensos dan tidak mendapat bantuan. Sebaliknya, banyak penerima terdaftar malah tidak memiliki NIK, terdaftar ganda, atau sudah meninggal dunia. Sekarang data ini lebih tidak valid lagi, karena kriteria penerima bantuan didasarkan pada penghasilan rumah tangga yang sekarang sudah banyak berubah karena pandemi. Kemensos pun mengaku DTKS terakhir kali diperbarui secara masif di tahun 2015. Padahal, data untuk kepentingan bansos seharusnya diperbarui minimal 2 tahun sekali. Ketika pandemi melanda, pemerintah kemudian didesak untuk memprioritaskan pembenahan data agar penyaluran bansos tahun 2021 tepat sasaran. Tapi pemerintah juga tidak bisa menunggu sampai pembaruan data selesai karena bantuan harus tetap disalurkan. Ironisnya sangat sulit untuk mendapatkan alokasi bansos sebelum pandemi. Sekarang ketika alokasinya ada dan dibutuhkan, malah penyalurannya yang menjadi tantangan. Nantinya SDI akan memuat data yang mencakup berbagai sektor. Contoh lain program pemerintah yang terus dirumitkan permasalahan data adalah impor beras. Indef berkata bahwa selama data perkiraan permintaan dan pasokan pangan belum beres, kontroversi impor beras tidak akan pernah selesai. Keputusan untuk impor akan selalu dikritik karena diambil berdasarkan tekanan kenaikan harga, bukan karena dasar data yang akurat. Padahal impor beras dapat diterima jika data memang menunjukkan kekurangan stok beras, sehingga petani lokal juga tidak akan rugi. Masih banyak juga program lainnya yang akan diuntungkan jika permasalahan data dibereskan.
Di sisi lain, pemerintah optimis percepatan implementasi SDI akan mampu mengurai benang kusut masalah manajemen data. Namun, proyek ini akan sia-sia tanpa implementasi yang baik. SDI pun sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mereformasi program dan birokrasi melalui pendataan elektronik dan transformasi digital. Di zaman serba modern, tidak bisa dipungkiri bahwa data adalah jenis kekayaan baru. Tapi untuk Indonesia, mungkin kita butuh pandemi untuk akhirnya menyadari hal ini.